selamat petang dan selamat Hari Natal. Selamat bertemu sekali lagi dalam persekutuan kita pada petang ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran kita, untuk semua anak-anak yang sempat hadir, dan juga untuk Bapak Pastor dan istri yang turut serta dengan kita. Sebenarnya ada kita jemput juga pemuda-pemudi dan majelis gereja yang berkesempatan lah. Mungkin ada yang sibuk sekarang ini, dan kita teruskan acara kita pada petang ini. Mungkin mereka ada yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, dan kita teruskan saja, dan kita buka acara kita dengan doa pembukaan. Kita minta untuk Ibu Pastor untuk berdoa, doa pembukaan acara kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada untuk kami, dan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari tadi pagi hingga pada saat ini. Kami dapat bertemu dengan keluarga besar ini, Tuhan, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami meneruskan persekutuan kami di tempat ini, terlebih dulu kami datang hadirat-Mu. Kami mohon dan Tuhan akan menyertai kami di dalam persekutuan kami di tempat ini. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalam persekutuan kami, biarlah Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk keluarga besar, anggota keluarga besar tidak sempat hadir bersama kami pada petang ini. Apapun yang membuat mereka tidak hadir bersama kami, kami percaya Tuhan akan menyertai mereka, memberi berkat kekuatan, memberkati mereka. Dan kami terus berdoa untuk Ibu Rana yang ada di hospital, dan Ibu Dayang dan Pak Martinus yang di hospital. Tuhan akan memberkati mereka juga pada saat ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka tetap setia kepada Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu penolong kami yang akan memberi mereka kesembuhan, supaya mereka keluar dari hospital, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat itu Tuhan, kami mau menerus persekutuan kami serahkan dari awal pertengahan ke terakhir, biar nama Tuhan itu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita ambil kesempatan untuk sebelum kita membuat beberapa pujian, dan saya ingin membawa kita dengan beberapa perkara ataupun yang perlu diketahui pada petang hari ini. Dan selamat petang untuk pastor dan istri yang bersama kita pada petang ini, dan juga anak kita Joshua. Napakalay yung kita ng Joshua kaya dati na kumulatan na pastor pala. Ya, ulang iguro pero napakalay na natan na pastor po. Iguro ulang ina lah. Harap to belajar atau natan na selepas ini. Tawa bersyukur ucap Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga kita dapat bersama-sama dalam merayakan Natal NPU dan keluarga besar tahun ini, tahun 2002 ini. Dan merupakan satu acara ataupun Natal yang pertama kali lah kita buat. Terima kasih juga untuk anak kita Iyang dengan Ika. Mereka inilah yang penggerak nih. Sebenarnya tidak terpikir sudah. Tadi banyak yang kita sudah laksanakan
perencanaan ataupun yang kita buat sebelum ini mungkin tidak sempat untuk tahun ini. Jadi apabila mereka bincang-bincang boleh diteruskan. Jadi mereka inilah yang penggerak Natal kita untuk tahun ini. Terima kasih untuk Yang dengan Ika lah atas kerjasama dan juga yang lain-lain untuk semua keperluan-keperluan kita petang ini sehingga terlaksana program kita dalam tahun ini. Tujuan kita mengadakan acara seperti ini tidak lain yang terutama yaitu untuk kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan seterusnya kita merayakan untuk bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan keluarga besar kita di antara satu dengan yang lain. Bila kita melihat selama ini ada yang di Sarawak, ada yang di Kike, ada yang di Johor, dan ada yang jauh-jauh di mana-mana tempat. Jadi pada tahun ini kita bersyukur karena kita ada kesempatan untuk merayakan hari Natal bersama dengan keluarga dan bersama dengan pastor kita juga sekeluarga. Tahun 2022 ini 2022 adalah permulaan kita adakan Natal bersama. Jadi pada sebelum ini seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, ada acara yang kita sama-sama kerja sama untuk membantu salah satu daripada keluarga besar masa Konbo bulan 11 yang lalu, bulan November itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kebaikan Tuhan untuk kita, dan selepas ini dia akan melayani mungkin di Papar kan? Ya, pelayanan yang ya Isabi Papar City. Jadi boleh kita singgah-singgah, kalau kita PKK boleh singgah-singgah di sana. Ya, pergi tempat dia nanti. Jadi ya menang kadai kopi bina biar tutur ada bilang. Grup kili-kili. Ini pelayanan Bang Lak baru ni lah. Pelayanan Bang Lak baru ni. Jadi pas tahu sekeluarga pernah membuat pelayanan Bang Lak baru tak. Ya, goodbye cerita. Amnan mo kuda menang nyak tawang wit na nangurut des pitang. Sal tahu rindu-rindu ni dulu. Amba telepon mo. Jadi kadai kopi. Kadai sate-sate. Ya. Terima kasih juga untuk tuan rumah, tuan Kemenak Taupura untuk menyediakan rumah lukinan tahu Abang Sus ini telah cukup tempatnya luas surut. Dan terima kasih juga untuk semua anak-anak yang menderma daripada segi keuangan, daripada tenaga dan lain-lain. Dan seterusnya terima kasih juga banyak-banyak untuk semua yang terlibat untuk menjayakan program atau aktiviti kita pada petang hari ini. Jadi semuanya adalah untuk menyokong pelayanan yang telah kita rancang. Walaupun dalam masa yang singkat, mungkin dalam masa 1 bulan lebih kah, kalau tidak silap, mereka sudah buat cadangan yang begini. Tapi
dalam masa 2 minggu, 3 minggu ini hanya kita dapat meneruskan beberapa kutipan dan sebagainya lah daripada segi keuangan. Jadi walaupun dalam masa yang singkat kita dapat melaksanakannya oleh karena persekutuan yang baiklah di antara satu dengan yang lain. Jadi harapan kita supaya tahun 2023 yang akan datang ini iman kita semakin kuat dan semakin giat mencari Tuhan. Sekian ya. Tuhan memberkati. Oke, seterusnya kita masuk dalam acara kita pada petang ini dan kita akan buat beberapa pujian. Ada 3 pujian, 1 pujian segala puji syukur dan 2 pujian Natal, dan kita terus lagi dengan renungan firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita buat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, 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 haleluya. Yang terakhir, haleluya, 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 haleluya. Kita teruskan dengan pujian Natal. Ada dalam telepon kita tuh, itu pujian Natal. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan agungkanlah nama-Nya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal. Dari lubuk hatiku, pujilah Tuhan, oh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan,
Raja bukanlah namanya. Sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia. Sembahlah Raja, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Kita buat satu pujian lagi. Mari kita sambut sang Raja. Ada dalam telepon kamu tuh tadi. Ya, silakan. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita terus lagi dengan renungan firman Tuhan. Oke, semua keluarga kita dipersilakan duduk. Mana sudah yang bro-bro yang di belakang tadi? Beri tepukan untuk mereka. Ya. Kalau bukan usaha keras mereka yang ini nih, tidak kita dapat makan. Seperti itu. Jadi sebelum kita teruskan dengan renungan firman Tuhan, saya mau mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kita semua, secara khusus untuk keluarga besar kita maupun Terbaruka. Seperti yang Sakai kita beritahu tadi mengenai semua kesatuan yang sudah terjalin, terlaksana di dalam apapun program yang kita buat. Dan secara khusus dalam program yang kita lihat pada hari ini, kalau bukan dari kesatuan kita, pasti ini tidak akan ada. Pasti kita tidak akan dapat melihat siapa di kiri kanan kita hari ini. Amin. Nah, jadi itulah bukti kesatuan kita dan oleh karena pimpinan daripada Tuhan. Jadi mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan-Mu di surga, kami bersyukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Pada saat petang hari ini kami yakin dan percaya bahwa semua yang terlaksana adalah daripada rencana Tuhan bagi setiap kami. Firman Tuhan berkata bahwa rencanamu bukanlah rencanaku, karena setiap yang terlaksana adalah oleh karena rencana Tuhan bagi setiap anak-anak yang percaya. Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama sebentar ini.
berkati setiap pribadi keluarga besar maupun tebarukap, bahkan juga yang hadir bersama dengan kami di tengah-tengah ini. Tuhan, kami berdoa, urapi kami, berkati kami agar kami fokus bersama belajar akan firman Tuhan ini bersama-sama. Ini doa kami Tuhan. Kami pohon dan kami minta Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Oke, keluarga yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih untuk kehadiran kita, Bapak dan Ibu Pastor, dan semua kita yang juga dapat bersama. Dan seperti yang kita tahu juga adalah Nenek Martinus dan juga Mama saya sendiri tidak ada di tengah-tengah kita. Itu oleh karena masalah kesehatan. Jadi itu tidak menjadi penghalang di antara kita untuk meneruskan aktiviti kesatuan kita ataupun pertemuan ibadah kita bersama Tuhan. Jadi keluarga, mari kita melihat di dalam Yohanes, surat Yohanes pasal 13. Surat Yohanes pasal 13. Kalau kita ada Alkitab di dalam telepon, boleh kita tengok. Yang bawa Alkitab boleh lihat bersama, supaya kita mengerti, supaya kita dapat pahami apa yang dikatakan firman Tuhan bagi pertemuan keluarga kita pada petang hari ini. Sekali lagi di dalam Yohanes pasal 13, dimulai ayat 34 dan diakhiri pada ayat yang ke-35. Sekali lagi saya katakan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan diakhiri pada ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, keluarga yang Tuhan Yesus kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terakhir 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada petang hari ini, kita sudah sering kali dengar di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengenai Natal, mengenai kasih Allah. Jadi kita sudah tahu sejak, kalau kira umur saya hari ini itu adalah 30. Berarti dari sejak saya sekolah minggu, saya sudah belajar mengenai Yohanes 3 ayat 16 di setiap kali pertemuan sekolah minggu. Bahkan sampai kita ke hari ini. Ya. Jadi pada hari ini bukan sahaja kasih Allah yang kita pelajari, tetapi bagaimana cara kita untuk saling mengasihi di antara keluarga kita pada saat ini. Ya. Jadi keluarga yang Tuhan Yesus kasih, melalui 2 ayat di dalam teks renungan firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada petang hari ini. Tema yang saya bawakan kepada kita untuk belajar bersama adalah perintah Allah mengenai kasih. Ya. Senggol kiri kanan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Senggol. Kalau tidak saya teruskan buat ini nanti. Ya. Kalau bukan kita satu, bagaimana Tuhan yang Tritunggal itu juga satu? Ya, yang telah memelihara menjaga keluarga kita selama ini. Ya. Jadi tema untuk kita bersama pelajari hari ini adalah perintah Allah mengenai kasih. Mungkin biasa kita dengar tentang kasih, yang bercinta, yang berkeluarga, yang sedang mencari-cari pasangan hidup mungkin. Jadi kasih ini sangat simple untuk kita mengerti, sangat mudah. Jadi pada bahagian ini saudara, mari kita kenali dahulu makna kasih Allah yang saya katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sebentar tadi. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Tidak ada ketidaksempurnaan di dalam kasih Allah bagi kita. Yang kita paham, yang kita dengar dari dahulu itu, pernahkah kita mendengar kasih agape? Ya, seperti yang saya lihat dari dulu sampai hari ini itu di Kawang Baru ada grup, mereka itu adalah agape. Jadi kasih agape ini ada artinya, adalah kasih Allah untuk semua orang, tidak menuntut balas, melainkan kasih yang penuh pengorbanan diri. Bahkan sehingga kepada hari ini kinenak-kinenak, bapak, ibu, dan anak-anak buah, dan semua kita yang hadir,
kasih di dalam Natal kita pada tahun ini, Allah memberikan Yesus bagi kita supaya kita diselamatkan daripada belenggu dosa. Kita pun tahu apa itu dosa. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu terang-terang adalah dosa. Ya, tetapi pada hari ini bukan dosa yang saya tekankan, tetapi mengenai kasih. Kasih Allah bagi kita dan bagaimana juga kita di antara sesama keluarga kita untuk saling mengasihi. Pada hari ini firman Tuhan memerintahkan kita, keluarga besar maupun Tebarukap yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kita mempraktikkan kasih di tengah-tengah kita? Ya, kita lihat saja kiri kanan kita, ada yang sudah 1 tahun ini kita tidak jumpa. Ada yang mungkin setengah tahun tidak berjumpa, disebabkan oleh bekerja, disebabkan ikut suami, disebabkan ikut istri, disebabkan oleh pekerjaan, persekolahan, dan apa sebagainya. Jadi pada hari ini saudara, kasih ini menjadi satu yang harus dipraktikkan di dalam keluarga kita. Tidak berarti kita berjauhan selama ini, kasih itu semakin pudar di tengah-tengah kita. Saya akui dan saya jujur di mata Tuhan dan di tengah-tengah kita, bahwa selama saya bersekolah saya tidak pernah tidak berdoa untuk keluarga besar kita Tebarukap. Saya akui dan Tuhan tahu. Saya berkata ini, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan di tengah-tengah kita. Jadi kirana-kirana yang Tuhan Yesus kasih, ada 2 perintah yang Allah mau kita lakukan di tengah ataupun di dalam kita merayakan Natal pada tahun ini. Ada 2 perintah seperti ayat yang kita baca sebentar tadi. Ya, mari kita pelajari apakah 2 perintah yang Allah mau kita lakukan. Perintah yang pertama, seperti dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 itu tadi. Yang pertama, perintah Allah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengasihi Allah dari dia kecil sampai hari ini? Coba angkat tangan kalau berani. Ada yang berani kah? Saya tidak tahu siapa itu Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan dunia ini. Adakah di antara kita anak-anak sekolah minggu ada yang berani? Kalau ada yang berani angkat tangan, berarti nanti kita cari guru sekolah minggu itu. Tidaklah seperti itu ya. Maksudnya kita tahu bagaimana perintah Allah itu bagi setiap kita dari sekolah minggu sampai kepada kita hari ini. Ya. Perintah yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan keluarga besar kita, maupun Tebarukap, itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang telah menciptakan kita, kinana-kinana, saya tekankan kepada kinana-kinana saya yang hadir di tengah kita hari ini. Kalau bukan Tuhan mengasihi kita, kita tidak akan hidup di tengah-tengah seperti ini. Saya juga saksikan kalau bukan Tuhan mengasihi saya sudah mati waktu saya eksiden naik motor dulu. Kita semua tahu ini kan cerita ini. Kalau bukan Tuhan mengasihi saya rasa kita tidak nampak muka saya hari ini. Jadi itulah yang Tuhan mau di antara kita mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan ada beberapa cara kata firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sesiapa yang merasa tidak mengasihi Tuhan selama ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Seterusnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita yang bercinta ini kan, oh saya kasih engkau girlfriendku yang saya dengan sepenuh hati. Tetapi dengan Tuhan setengah-setengah hati, adakah yang begitu? Yang mengasihi suami dia sepenuh hati tetapi tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Adakah yang begitu di tengah-tengah kita? Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ya, sangat berarti firman Tuhan ini saya imani sendiri dan saya alami benda ini sendiri. Ya. Yang seterusnya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Kalau kita orang pintar, pergunakanlah segala kepintaran kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Berarti dalam setiap kepandaian kehidupan kita, kasihilah Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Yang seterusnya segenap kekuatan.
Kalau kita ini kan biasa, yang saya lihat, saya sendiri juga pernah. Saya cari Tuhan apabila saya jatuh sakit. Saya demam, saya rasa tidak larat untuk bangun, baru saya cari Tuhan. Tuhan minta kesembuhan supaya saya tetap sehat seperti biasa. Sekali pada waktu sehat, Tuhan dan doa itu semakin jarang sudah. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan kita, pribadi kita sendiri. Apakah di setiap kali kita ini ada masalah, baru kita menyebut nama Tuhan? Ya, seperti itu. Tetapi firman Tuhan tegas katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Jangan sampai pada waktu kita tidak larat, jangan sampai pada waktu kita sudah terlantar, berbaring di tilam, di katil kita, baru kita mau cari Tuhan. Jangan sampai terlambat, begitulah nyanyian yang kita dengar. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Hidup ini adalah kesempatan, tidak kira usia. Dari yang sekolah minggu sampai kepada kita yang tua pada petang hari ini. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk mengasihi Tuhan, tidak mengira usia kita. Tidak mengira ketika kita pada waktu kita punya harta, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak-anak dan sebagainya. Kasih Tuhan itu tidak ada syarat. Tetapi kasih Tuhan itu adalah dengan seluruh kehidupan kita sebagai anak yang percaya kepada Tuhan. Senggol kiri kanan kita lagi, kasihlah Tuhan dengan segenap hidupmu. Amin. Amin. Semangat saya tengok kita petang hari ini, tidak tahu kenapa. Haleluya. Inilah yang saya impi-impikan sebelum ini. Karena bila pada bulan berapa kita mulai bincang tentang pertemuan ini. Dari itu saya sudah terbayang-bayang. Wah, bagaimana kalau semua itu datang, semua itu hadir, geng-geng saya juga ada seperti di depan kita. Beri tepukan untuk mereka ini. Nah, okay. Percaya kepada Tuhan, tidak ada kelompok-kelompok. Amin. Orang yang percaya ataupun orang yang baru mulai percaya itu tetap satu di dalam Tuhan. Saudara, jangan kita kelompok-kelompok. Orang yang selalu datang ke gereja sahaja yang berkelompok. Yang tidak datang ke gereja kita pinggirkan mereka. Itu sudah salah. Firman Tuhan tidak berkata untuk meminggirkan orang yang tidak selalu datang ke gereja. Kasih Tuhan kepada kita semua, tidak mengira siapapun kita. Jadi untuk itulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kehidupanmu. Jadi yang kedua, terakhir di sini. Kalau biasa terakhir ini mawangnya toko. Ya, guru pun mungkin ada selalu mention juga dengan kita di gereja. Kalau part-part yang terakhir ini, terus si datang pun sudah mau. Kan? Nah, kami di sendiri di gereja juga. Ya. Kalau boleh nama pindah temurun ini yang kuman kolom ini. Kan di gereja kami orang sana ada kedai di bawah. Jadi lepas ibadah itu pasti jemaat akan bawa pergi makan. Ya. Tapi jangan risau, Antipura sediakan makanan untuk kita. Oke, jangan risau, kita lapar. Yang kedua, kita teruskan yang terakhir. Perintah Allah yang kedua, ini saya tekankan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Perintah yang kedua adalah saling mengasihi sesama manusia. Coba kita tengok kiri kanan kita, adakah yang selain daripada manusia? Semua manusia, amin. Ya, tidak mungkinlah ada burung duduk di sebelah kita bersama dengan kita pada petang hari ini. Tidak ada, tetapi adalah manusia. Berarti kasihilah sesama manusia adalah kasihilah sesama keluarga kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita masuk ya satu-satu supaya kita mengerti. Bahagian yang kedua ini adalah praktikal untuk diri kita masing-masing, termasuk saya dan kita semua. Kasih Yesus tetap segar dan baru bagi setiap kita. Isi tentang kasih adalah mengingat bahwa Allah dahulu mengasihi kita. Bersyukur kita hari ini sebab Tuhan terlebih mengasihi kita. Dan apakah kita mengasihi sesama kita sebagai manusia? Saling mengasihi sesama bukanlah hanya terjadi di dalam sesebuah keluarga kita,
bukan hanya terjadi kasih itu di dalam keluarga Uncle Dano dengan Aunty Rangai dan di tengah-tengah kami, bukan. Tetapi kasihilah sesama itu terjadi di semua orang, tanpa mengira anak ide, maupun ide, keluarga ikeja, wah macam tuh. Tanpa mengira itu semua, saudara. Tanpa mengira itu. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan adalah saling mengasihi. Saya terpikir seperti ini, kinak-kinak yang Tuhan Yesus kasih. Kalau bukan Tuhan mengasihi kita, kita tidak akan jumpa pada petang hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, kita semua sudah aminkan firman Tuhan ini. Jadi, pribadi kita hari ini, firman Tuhan tegas menyatakan kepada kita bahwa kasihilah ibu bapa, adik-beradik, saudara sepupu, diri sendiri dan semua orang walaupun berlainan agama. Saya akui dalam keluarga saya ada seorang muslim, yaitu ipar saya sendiri. Saya juga tidak heran kalau agama ini juga ada di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia tanpa mengira siapapun mereka. Dia beragama muslim kah? Dia beragama Hindu kah? Agama Buddha, pagan, dan apa sekalipun. Ya, tetapi jangan pula kita ikut agama yang lain selain daripada agama Kristen. Berarti kita menjual iman kita itu kepada orang lain. Firman Tuhan berkata mengasihi sesama adalah membawa orang-orang dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, teguran firman Tuhan kepada kita pada petang hari ini. Yang pertama itu adalah kita saling mendoakan. Saya bersyukur karena walaupun kita berjauhan selama ini, Uncle Sakai dan keluarga besar kita telah membuat satu program, yaitu pertemuan ibadah persekutuan itu melalui online. Ada beberapa di antara kita yang mengikuti pertemuan ini. Dan ada juga yang tidak berkesempatan, mungkin oleh karena line telepon, mungkin dan sebagainya. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk datang hadir bersama pada petang hari ini. Ya, jadi itulah yang dikatakan firman Tuhan bahwa saling mengasihi itu adalah kita harus saling mendoakan. Siapa di sini pernah doakan keluarga yang lain daripada keluarga dia sendiri? Coba angkat tangan. Saya bukan kunjung pemberang, tetapi saya akui saya mendoakan kita semua. Tuhan tahu pengakuan doa saya kepada Tuhan. Jadi dari sinilah kita belajar, saudara, kalau selama ini kita tidak pandai berdoa untuk orang lain, apatah lagi keluarga kita, mulai pada petang hari ini belajarlah kita berdoa untuk sesama kita. Boleh? Amin. Doa juga tidak mengira kita tutup mata. Ada yang berpikir seperti ini. Pernah dimiri tanya, Pastor, saya cakap jangan panggil pastor, saya belum menjadi pastor, panggil saya bro saja. Wah, terus semangat dia, berani sudah dia bro, dia cakap. Ya seperti itu. Jadi dia tanya, kalau kita berdoa tutup mata, buka mata itu didengar Tuhan kita tidak? Wow, saya cakap ini satu soalan yang bagus juga, banyak juga orang tanya. Sebab ada yang membedakan tutup mata itu didengar Tuhan, ada yang buka mata itu tidak didengar Tuhan. Itu salah. Firman Tuhan berkata bahwa tidak pernah menekankan bahwa kamu harus berdoa tutup mata baru Tuhan dengar. Tidak. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan, setiap permohonan kita adalah daripada hati. Saya sendiri juga waktu bawa kereta di Miri, waktu berjalan saja saya akan berdoa dengan buka mata. Kalau tutup mata bagaimana sudah? Gerung. Pergi di parit sana kedai. Nah, jadi ikut situasi kita. Ikut keadaan kita dan dari hati kita. Kalaupun kita susah berdoa panjang-panjang, berdoa seperti ini sejak singkat. Tuhan berkati kinenakku teko, kinenakku kel ijiben, asayancen, amin. Siapa lagi? Ini yang biasa saya selalu sebut dalam doa saya. Iboy, Sultan Agung, mereka yang di KL itu, Ibit semua. Tidak lupa juga untuk langut-langut saya. Nama kalian selalu ada dalam doa saya. Karena saya rindu kalaulah kita semua ini jadi pastor. Boleh kan, Bro?
Jangan nanti semua orang di kampung sini tidak ada pemuda sebab melayani di luar kampung. Wah, beri tepukan gemuruh untuk kita. Nah, kan? Sebab itulah sesemangat. Tetapi waktu kita adalah waktu Tuhan. Kalaupun bukan sekarang, tetapi pasti ada waktu Tuhan untuk kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, walaupun kita tidak jadi pastor, tetapi kita boleh melayani dalam berbagai cara. Bekerja gotong royong pun melayani Tuhan. Membantu orang yang memerlukan pun juga melayani Tuhan. Ya, seperti itu. Yang kedua, ini juga sangat penting. Saling mengampuni. Siapa di sini tidak mau mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap diri dia? Coba angkat tangan. Saya suka supaya kita jujur di mata Tuhan dan jujur di tengah-tengah kita. Beri tepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita lagi. Ya, berarti kita semua adalah keluarga yang saling mengampuni. Amin. Amin. Saya sendiri seperti pujian Akasaka itu tadi, lupakanlah semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan, jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada adalah kedamaian. Nah, kalau kita orang yang mengampuni sesama keluarga kita, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, keluarga kita, pasti yang ada di dalam hati kita adalah kedamaian. Saya sendiri kalau ada orang yang saya tidak suka datang ke gereja bersama dengan saya, eleng-eleng ya bang niatku, tidak ada berkat di dalam hidup kita kalau kita beribadah. Sebab itulah firman Tuhan katakan bahwa saling mengampuni. Saya tidak tahu di tengah-tengah kita, tetapi saya akui di tengah-tengah kita saat petang hari ini, apapun kesalahan kita kepada saya, apapun kesalahan saya kepada kita, saya minta ampun dan saya minta maaf. Boleh maafkan saya? Tidak. Berarti Anda dendam pada yang ini. Mungkin saya tidak pernah bawa dia makan mie soto di gerai sana. Sate. Oke. Nah, jadi salinglah kita mengampuni. Ini kesempatan pertemuan kita pada petang hari ini. Saya tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang harus saya pikirkan, Antipura, mama bapak saya sendiri, Antita, Antidayang, Nenek Martinus. Sebab itulah mereka ini rindu mau hadir di tengah-tengah kita pada petang hari ini sebenarnya. Semata-mata mau melihat kesatuan anak-anak dan mukul-mukul yang ada. Ya, jadi tidak mengapa kita tetap berdoa untuk Nenek Martinus, untuk anti rangai kita. Ya, berdoa juga bagi kita semua karena beberapa hari masih panjang perjuangan kita di tahun ini sempena Natal ini. Ya, hari ini, besok dan sampai tahun baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Tetap berdoa bersama untuk keluarga kita. Ya, saling menasihati. Ini lagi satu. Biasanya lah yang saya dengar waktu saya juga anak yang melalui. Pernah saya dengar ada satu anti berkata dengan saya waktu saya naik motor, pakai motor biru saya tuh, macam Superman. Dia cakap, oh asli, dia cakap, lihat mulut kau nan motor ini, dia cakap. Sebelum saya accident, saya masih ingat, tanpa sebut nama anti itu. Tetapi itulah teguran anti itu kepada saya sebenarnya. Dia tidak mau saya ditimpa oleh kemalahan seperti itu. Jadi saya masih ingat, itu sangat mendorong saya. Bagi kita hari ini, Bapak Ibu, keluarga kita, kalau ada anak-anak kita yang tidak datang ke gereja, inilah kesempatan kita menasihati mereka. Jangan kita biarkan mereka untuk tidak datang ke gereja ataupun berdoa bersama kita. Itulah tujuan Tuhan datang Natal kali ini, dan seperti yang sebelum-sebelumnya, Tuhan itu datang pada 2000 tahun yang lalu oleh karena kasih kita yang terhilang di tengah-tengah dombanya. Kita ini muka-muka kita ini semua, kita inilah domba-domba yang terhilang sebelum ini. Sehingga apa? Oleh karena Natal kasih Allah itu,
Allah mengaruniakan Yesus sebagai anak tunggal untuk menebus kita dari belenggu dosa. Ya. Yang seterusnya saling membantu. Sekali lagi saya ucapkan ribuan dan banyak terima kasih kepada keluarga besar Mupun Tebarukap. Saya bersyukur karena memiliki kalian semua. Karena seperti yang Angka Sakai Sakap tadi, on vocation dan pada waktu pertunangan saya itu, kalian turut membantu saya dari segi keuangan dan doa. Beri tepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Itulah bukti kamu semua mengasihi saya. Betul? Ada yang tidak kacan? Saya Vincent bukan nama ini. Betul. Iya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga besar Mupun Tebarukap. Alhamdulillah. Nah, untuk itu terakhir kesimpulan untuk kita pada bagian firman Tuhan ini. Allah maukan kita menyambut atau merayakan hari kelahiran Tuhan pada tahun ini dengan hati yang penuh sukacita dan kedamaian yang sejati, bukan pura-pura, bukan bertopengkan manusia yang sebenarnya tidak ada sukacita, ya, tetapi adalah yang benar-benar sejati, bersukacita oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi untuk itu firman Tuhan kepada keluarga besar Mupun Tebarukap di hari Natal pada 2 hari ini dan pada hari yang akan datang, marilah kita sama-sama hidup dengan sungguh mengasihi Tuhan Allah kita yang telah menciptakan diri dan nafas kita ini. Yang kedua, marilah kita saling mengasihi sesama, yaitu ibu bapa, anak-anak, ipar, langu, pupu, tau, mengasihi diri kita, semua orang dan secara khusus keluarga Mupun Tebarukap. Amin. Amin. Jadi oleh itu seperti pada ayat terakhir 35, kalau kamu mengasihi sesama manusia, berarti orang akan tahu kamu adalah sahabat Yesus yang sejati dan menjadi sebuah keluarga pupu yang terjalin mesra di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan-Mu di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, secara khusus keluarga besar kami Mupun Tebarukap, seperti mana juga kami harus mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, bahkan di tengah-tengah keluarga pupu kami Tebarukap ini. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, pada petang hari ini hamba-Mu bersyukur berhenti menyampaikan firman Tuhan menjadi dasar renungan keluarga besar kami. Tuhan, ampuni hamba-Mu jika ada perkataan yang tidak berkenan di mata Tuhan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Dan jika itu yang terbaik bagi kami, itu adalah bukti kasih Allah bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan persekutuan kami pada petang hari ini. Kami tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan dan bukannya atas rencana kami. Oleh karena itu kami ada di tengah-tengah ini disebabkan kasih Tuhan yang begitu nyata bagi keluarga kami. Kami tidak lupa berdoa sekali lagi Tuhan untuk Nenek Martinus, Anti Dayang dan Kirana Keles yang ada di hospital KK pada saat ini. Tuhan, pimpin mereka serta lindungi mereka semua, bahkan para pesakit yang sedang dirawat di mana-mana hospital. Secara khusus kami berdoa untuk nenek yang akan melakukan operasi bedah kaki Tuhan, semata-mata untuk membuang sakit penyakit ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi Nenek Martinus. Kami imani firman Tuhan. Kami imani bahwa kuasa Tuhan melebihi daripada segala apa yang ada di muka bumi ini, bahkan di surga. Kami berdoa juga, tidak lupa berdoa untuk Anti Rangai, mama yang ada di hospital pada saat ini, yang sedang diasingkan oleh karena keputusan dari KK bahwa ma ini telah positif COVID. Tetapi kami tidak percaya, kami tidak tahu dari mana punca penyakit ini. Tetapi apa yang menjadi keutamaan kami sebagai orang yang percaya adalah bersatu di dalam doa dan mendoakan kiranya mama dan Nenek Martinus mendapatkan kesembuhan total daripada Allah kami di surga. Kami imani firman-Mu ya Tuhan, kami imani persekutuan kami ini.
Berkati untuk acara kami seterusnya, dan berkati setiap pribadi kami agar kami didorong, diberkati melalui firman Tuhan ini. Ini doa dan harapan kami bersama, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Angga Setia. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar belajar sebentar tadi, dan kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, terima kasih. Dan acara kita seterusnya kita ada pemberian kasih. Ada 2 pemberian kasih untuk Pastor Joshua dan pastor gereja, dan selepas itu nanti kita minta penghormatan kepada pastor gereja, Pastor Ilyas, untuk mendoakan doa khusus untuk keluarga besar maupun Temario ini. Seperti mana yang kita dengar firman Tuhan sebentar tadi. Jadi doa khusus untuk keluarga besar ini, dan seterusnya doa untuk berkat makanan kita. Jadi terakhir acara kita lah untuk penutup, doa penutup. Terus doa penutup lah 3 dalam 1. Jadi sekarang kita beri masa untuk acara selepas nanti pemberian kasih lah kan, pemotongan kek. Baru doa daripada pastor, doa untuk keluarga besar. Minta siapa yang wakil MTU sudah di Penutua Danur. Mari pemberian kasih luk pun warna Pastor Joshua, dan luk kedua Pastor Ilyas.